Nah, di sini yang disebut mukim itu kemarin kan sudah dibahas ya. Ada ulama yang menafsirkan itu sekitar 15 hari. Ya, jadi 15 hari artinya ketika kita bepergian, misalnya pulang kampung, nah kita kan di kampung jadi musafir dalam perjalanan. Tapi kalau pulang kampungnya lebih dari 15 hari, nah maka itu sudah dihitung wajib Jumat. Seperti itu. Jadi wajib Jumat ini memang harus istiqomah. Kalau yang musafir itu tidak wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Nurul Huda rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan bacaan kita, yaitu masih dalam sholat, masuk ke pembahasan tentang sholat Jumat. Sedikit mengingatkan kembali atau kesimpulan pembahasan minggu kemarin, yaitu tentang sholat qashar dan jamak. Jadi kalau sholat qashar, pertama dalilnya adalah di dalam Al-Quran, maka qashar itu disepakati oleh para ulama. Gitu ya, semua mengatakan bahwa sholat itu dapat diqashar. Bahkan dalam madhab Hanafi, kalau dalam perjalanan maka sholat itu menjadi 2 rakaat. Nah, penyebab qashar itu adalah perjalanan. Ya, karena dalam ayatnya memang disebutkan perjalanan itu qashar. Kemudian kalau sholat jamak, yaitu menggabungkan 2 sholat, duhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, maka ini penyebabnya ada sesuatu kebutuhan yang sangat penting. Pertama, termasuk qashar. Nah, ini qashar termasuk safar ya, dalam perjalanan. Ini bisa menjadi alasan untuk melaksanakan sholat jamak. Kemudian alasan yang lain, kemarin misalnya kalau pada masa Rasulullah, kalau pada waktu sholat maghrib, jadi pernah kejadian ketika sholat maghrib itu hujan deras, ya, hujan deras sangat besar, maka kemudian sholat isyanya ditarik, ke maghrib. Maka setelah sholat maghrib itu selesai, maka kemudian pulang, gitu ya, pulang ke rumah, maka tidak kembali lagi ke masjid karena sudah sholat isya di jamak. Nah, kemudian penjelasan ulama yang lain itu sholat jamak juga bisa misalnya karena ada satu peristiwa atau satu ketakutan, ada kekhawatiran, misalnya sakit gitu ya, sakit. Nah, ini bisa menjadi penyebab sholat itu dijamak. Ya, jadi kita misalnya khawatir kita sakit, sakitnya yang kadang-kadang banyak tidurnya gitu ya. Nah, maka sholat maghrib kita jamak, sholat isyanya ditarik ke maghrib, maka kemudian nanti ba'da isya itu sudah bisa istirahat kalau sakit. Kemudian ada juga misalnya yaitu ibu-ibu yang sedang menyusui, jemaah sekalian. Jadi seorang ibu yang menyusui ini juga bisa menjadi salah satu alasan bisa dibolehkannya sholat jamak, gitu ya. Jadi ditarik waktu salah satu sholat, 2 sholat dilaksanakan satu waktu. Nah, kemudian kemarin dari pertanyaan yaitu tentang menjama sholat asar dengan Jumat, gitu ya. Karena memang yang lazim adalah asar dengan zuhur. Ya, kemarin saya sudah ulas sedikit bahwa di situ ada ikhtilaf. Ikhtilafnya kenapa? Karena Jumat ini adalah berbeda dengan zuhur, gitu ya. Aturan-aturannya ada beberapa perbedaan, gitu ya. Lebih dari 10 perbedaan, gitu ya, dengan sholat zuhur. Nah, maka ketika asar akan dijama dengan Jumat, maka ulama ikhtilaf, termasuk di dalam madhab Syafi'i sendiri itu terjadi perbedaan pendapat.
Pendapat pertama mengatakan bahwa sholat asar tidak bisa dijama dengan Jumat. Ya, yang pertama karena tidak ada dalil, tidak ada contoh dari para sahabat dan Rasulullah. Maka itu. Kemudian yang kedua, Jumat itu beda aturannya dengan zuhur. Jadi ketika Jumat itu dilaksanakan, artinya penyebab jama itu enggak ada, gitu ya. Jadi Jumat. Nah, tapi kemudian ada juga yang berpendapat boleh di jama takdim, bolehnya hanya di jama takdim, yaitu jama sholat asarnya ditarik ke Jumat. Ini alasannya hanya pakai analogi saja. Jadi sholat asar dengan duhur boleh, maka duhur itu kan sama dengan Jumat, gitu. Jadi asar dan Jumat pun boleh, gitu ya. Tapi kalau hemat saya lebih bagus kalau misalnya memungkinkan sholat Jumat, kemudian asarnya tidak perlu dijamak, gitu ya. Jadi itu keluar dari perbedaan pendapat antara boleh dan tidak sah. Itu kan dua ya. Yang pertama mengatakan boleh, yang kedua tidak boleh. Ya, maka lebih aman ya kalau bisa tidak perlu dijamak saja. Kita Jumat ya Jumat saja, atau tidak Jumat tapi sholat duhur. Kalau kita musafir sholat duhur baru asarnya tarik. Nah itu tidak ada istilah. Itu tentang jamak ya. Dan jamak ini kalau dalam madhab Hanafi itu hanya boleh dilaksanakan ketika ibadah haji. Ya, ibadah haji terutama ketika wukuf dan di Musdalifah, karena dalilnya yang memang sangat kuat itu di dua tempat itu atau pada pelaksanaan ibadah haji. Kalau dalil yang lain itu di bawah kekuatannya kata madhab Hanafi. Jadi boleh jamak itu hanya dalam ketika pelaksanaan ibadah haji. Baik, kita lanjutkan ke yaitu pembahasan tentang sholat Jumat. Paslun, satu pasal. Wasyara itu wujubil Jum'ati sab'atu asya'a. Syarat wajib Jumat itu ada 7. Jadi kalau ada 7 ini maka seseorang wajib sholat Jumat. Al-Islamu, pertama Islam, wal bulugu, balik, wal aqlu dan berakal, wal hurriyatu dan merdeka, wal dzukuriyatu dan laki-laki, wasihhatu dan sehat, wal istihqanu dan dia bermukim atau tidak dalam perjalanan. Nah ini 7 syarat wajib Jumat. Jadi yang pertama adalah Islam, ini sudah umum ya pasti. Wal bulugh dan balik. Jemaah sekalian mengingatkan kembali. Jadi balik itu biasanya kalau perempuan itu ditandai dengan kalau laki-laki, ini kan baliknya harus laki-laki ya. Laki-laki itu biasanya ditandai dengan mimpi basah. Nah, bahasa kitanya kan mimpi basah ya, atau mimpi berhubungan suami istri. Nah itu kalau laki-laki sudah mimpi itu biasanya sekarang itu di usia kelas 6-an ya, sekitar kelas 6 atau kelas 1 SMP itu sudah banyak yang balik, sudah mimpi basah. Maka di situ dia sudah kena taklif. Kemudian wal aqlu dan berakal. Artinya kalau orang tersebut akalnya tidak sehat, nah maka dia tidak wajib Jumat. Akal itu ya akal, kalau tidak berakal mungkin di kita ya gila ya namanya. Wal hurriyatu dan merdeka. Nah ini mungkin sudah tidak ada sekarang. Jadi kalau hamba sahaya itu tidak wajib Jumat. Nah, wal hurriyah. Jadi harus merdeka. Wal dzukuriyatu dan laki-laki. Ya, perempuan tidak wajib Jumat tapi boleh. Dia boleh. Tapi di kita tidak lazim ya, tidak lazim. Di beberapa tempat ada yang perempuan itu diberi tempat untuk sholat Jumat, tidak masalah, itu boleh hukumnya. Wal istiqon dan harus mukim gitu ya, nah mukim.
Nah, di sini yang disebut mukim itu kemarin kan sudah dibahas ya. Ada ulama yang menafsirkan itu sekitar 15 hari. Ya, jadi 15 hari artinya ketika kita bepergian, misalnya pulang kampung, nah kita kan di kampung jadi musafir dalam perjalanan. Tapi kalau pulang kampungnya lebih dari 15 hari, nah maka itu sudah dihitung wajib Jumat. Seperti itu. Jadi wajib Jumat ini memang harus istiqomah. Kalau yang musafir itu tidak wajib, tidak wajib. Wa syaraitu fi'liha, dan syarat melaksanakan Jumat salah satu. Ada 3. Antakunal baladu misron au qaryatan. Ada satu tempat itu adalah kota atau desa. Nah, maksudnya di situ ini agak susah ya mendefinisikan. Jadi ada satu kehidupan di tempat itu, ada sekelompok orang yang bisa melangsungkan kehidupannya. Gitu ya, di situ di satu wilayah itu, nah, itu namanya misron atau qaryah. Wa ayyakunal adadu arba'ina min ahli jum'ah. Kemudian ada bilangan yang melaksanakan Jumat. Nah, ini dalam madhab Syafi'i itu adalah 40 dari min ahlil jum'ah, dari yang wajib Jumat. Jadi yang mukim di situ itu paling tidak minimal ada 40. Ada 40 orang yang Jumatan. Jadi kalau yang musafir tidak dihitung. Kalau kurang dari 40 dianggap tidak sah. Kalau dalam madhab Syafi'i. Wa ayyakunal waktu baqiyan. Kemudian waktunya itu tersisa. Artinya cukup untuk melaksanakan sholat Jumat. Fa in kharajal waktu, apabila waktunya telah keluar, au udimati syurut, atau syarat-syaratnya tidak ada, maka suliyat zuhron, maka sholat duhur. Jadi Jumat itu waktunya adalah waktu sholat duhur. Nah, tapi kalau misalnya ya karena satu dan lain hal di satu tempat, misalnya asarnya jam 3, nah, kemudian di satu kampung itu karena satu dan lain hal, misalnya ada hal-hal yang ini, sehingga belum Jumatan, belum dilaksanakan Jumatan sampai misalnya menjelang jam 3 kurang 10. Nah, itu kan nggak cukup untuk Jumatan karena harus ada khutbah gitu ya, kemudian dan sebagainya. Nah, kalau waktunya tidak cukup, maka itu sholat duhur di situ. Gitu ya. Tapi kalau masih cukup untuk melaksanakan sholat Jumat, maka laksanakan sholat Jumat. Baik, kita bacakan dulu ya. Wa faraiduha salah satun. Fardunya sholat Jumat itu ada 3, khutbatani, ada 2 khutbah, yaqumu fihima, yang khotib berdiri di 2 khutbah itu, wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara keduanya. Wa antusolliya rok'ataini, yang kedua sholat 2 rakaat fi jama'atin, sholatnya berjamaah. Ini kalau Jumat wajib berjamaah. Wa hay'atuha, dan sunnah Jumat, arba'u fisolin, ada 4. Yang pertama al-ghuslu, mandi, wa tanziful jasad, dan membersihkan badan, wa lubsus siyabil bid, dan memakai pakaian putih, wa akhdhu dhofri, dan memotong kuku, wa thayyibi, dan memakai wangi-wangian. Wa yustahabbul insot, dan disunahkan diam fi waqtil khutbati, pada waktu khutbah. Wa man dakhala, dan siapa yang masuk ke masjid, wal imamu yaktubu, dan imam ketika khutbah, sholat rakaataini, maka hendaknya sholat 2 rakaat khafifatain, yang ringan, jangan terlalu lama sholatnya, summa yajlisu, kemudian duduk. Nah, ini pembahasan Jumat di kitab ini memang sangat singkat ya. Insya Allah pembahasan Jumat ini mungkin perlu 2 kali gitu ya. Jadi sekarang dan minggu depan. Jadi yang pertama itu tadi syarat-syarat sudah panjang lebar dijelaskannya. Jadi tidak
wajib Jumat itu kecuali kalau dia terpenuhi Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, kemudian sehat dan menetap di situ. Jadi menetapnya itu menetap penduduk tetap di situ gitu ya. Jadi bukan sementara, misalnya menetap sementara. Mustautin, bahasanya mustautin. Jadi mustautin itu adalah orang setempat gitu. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa gitu ya, kuliah di Ciputat, kemudian tinggal di situ, itu bukan mustautin sebenarnya. Nah, maka itu tidak dihitung dari yang 40 gitu. Jadi mustautin itu yang tinggal di situ, permanen. Nah, itu namanya mustautin. Dan itu harus ada 40 gitu. Nah, kemudian syarat mengerjakannya itu tadi di satu tempat, di satu Korea. Nah, dalam madhab Syafi'i itu satu daerah itu hanya ada satu Jumatan. Nah, ada satu Jumatan. Makanya karena di kita sekarang Jumatnya banyak, nah maka di situ kemudian dianjurkan, disunahkan untuk setelah sholat Jumat itu sholat duhur. Ini dalam madhab Syafi'i yang ketat gitu. Jadi setelah sholat Jumat, sholat duhur. Ada di beberapa tempat yang duhurnya dijamaahkan gitu. Jadi sholat duhur itu namanya ikhtiyat, Pak. Hati-hati gitu ya. Kemudian jumlah yang berjamaah itu 40. Dalam madhab Syafi'i harus ada 40 yang penduduk tetap, Pak. Itu. Jadi kalau kurang maka dianggap tidak sah. Nah, tapi kalau dalam madhab yang lain lebih fleksibel. Dalam madhab Maliki itu hanya 12 orang. Karena dulu pernah kejadian pada masa Rasulullah, ketika sedang Jumat tiba-tiba datang kafilah pedagang. Wah, bubar, Pak. Jadi ya mungkin sahabat dulu masih awal-awal Islam ya, masih belum terlalu ini keimanannya, bubar. Yang tinggal di masjid ketika Rasulullah khutbah itu hanya 12 orang. Ya, jadi wataraku qaqaima, nah itu ya. Jadi wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Nah itu di ujung surah Al-Jumu'ah. Wa idza ra'au tijaratan, ketika mereka melihat perdagangan gitu ya, aw lahwan atau kesia-siaan, infaddu ilaiha, mereka datang ke perdagangan itu, wa taraku qaqaima, dan meninggalkan engkau wahai Rasulullah dalam keadaan berdiri. Jadi Rasulullah sedang khutbah, bubar, Pak. Bubar, tinggal 12 orang. Nah, kata madhab Maliki artinya Jumat itu cukup 12 orang. Madhab Hanafi lebih simpel lagi. Jumatan itu cukup hanya dilakukan 3 orang. Nah, gitu. Jadi yang satu jadi imam dan khotib, yang satu muadzin, yang satu nanti dia jadi makmum. Jadi makmum kan jadinya 2 sama yang muadzin itu ya. Itu cukup dalam madhab Hanafi gitu ya. Dan ini dulu banyak diamalkan di Malaysia ketika masjid ditutup. Jadi kita ya termasuk saya sekali-sekali juga di rumah aja Jumatan gitu kan, bertiga, saya, istri, anak gitu kan, 3 orang Jumatan atau sholat Id. Karena memang masjid ditutup cukup lama, hampir setengah tahun gitu ya. Tidak ada aktivitas. Ada juga sebenarnya ada sholatnya ada, adanya ada, qomatnya ada, yang sholat juga ada di masjid. Cuma marbot aja, imam aja gitu ya. Jadi mereka mungkin bertiga atau berempat sholat di masjid. Tapi kita kan tidak boleh gitu ya. Jadi madhab Hanafi ya 3 orang cukup. Nah, kemudian fardu sholat Jumat itu ada 2. Yang pertama khutbah, yang kedua adalah sholat 2 rakaat. Khutbah atau sholat sunat yang ada khutbahnya, yang ada keterangan dalil secara jelas, itu hanya sholat Jumat. Diatur khutbahnya itu, jadi kalau khutbah Jumat itu ada 2 khutbah ya.
Jadi khutbah pertama, lalu kemudian duduk, nah lalu khutbah kedua. Nah, itu sholat Jumat seperti itu. Tapi kalau khutbah sholat, misalnya sholat Id, kemudian sholat kusuf, sholat gerhana, sholat Idul Adha, Idul Fitri, gerhana bulan, gerhana matahari, itu tidak ada penjelasan apakah khutbahnya itu satu kali atau dua kali. Makanya ikhtilaf. Jadi kalau sholat kusuf, sholat gerhana, sholat Id, itu nanti khutbahnya ada dua. Ada yang satu kali khutbah, jadi berdiri aja langsung sampai selesai. Ada yang diseling, berdiri seperti khutbah Jumat, duduk dulu lalu baca khutbah kedua. Nah, itu ikhtilaf kalau selain khutbah Jumat. Tapi kalau dalam khutbah Jumat itu dua, ulama sepakat, jadi ada dua. Nah, posisi imam itu berdiri tapi tidak wajib. Jadi kalau misalnya tidak memungkinkan si khotibnya itu karena satu dan lain hal, itu boleh duduk. Gitu ya. Jadi boleh duduk gitu ya. Atau berdiri. Nah, itu sunnahnya itu tangan khotib yang sebelah kiri itu memegang, biasanya kalau zaman dulu ya tongkat, kalau enggak pegang pedang mungkin ya, tongkat, pedang, tumbak, seperti itu. Tapi kalau di 88 kitab itu memegang ini apa yang untuk memanah gitu ya, pegangannya itu. Jadi pokoknya megang sesuatu. Dijelaskan oleh para ulama sebenarnya supaya tangan si khotib itu tidak terlalu banyak bergerak. Gitu. Jadi dalam khutbah Jumat jangan terlalu banyak bergerak seperti ceramah biasa. Jadi tapi ada ya di satu tempat itu yang khutbahnya malah keliling. Gitu ya, pernah melihat ini ya jemaah sekalian. Khotibnya tidak di mimbar, dia jalan-jalan gitu, jalan-jalan seperti itu. Ada yang khutbahnya seperti itu. Nah, ini itu kurang sesuai dengan tuntunan para ulama. Jadi di situ ulama itu supaya imam ini, khotib ini jangan terlalu banyak bergerak, bahkan tangan pun jangan terlalu, ketika ceramah itu kan kadang-kadang tangan ke sana. Itu kalau khutbah Jumat jangan. Gitu. Jadi khutbah Jumat ini adalah rangkaian dari sholat, makanya ada aturannya. Mari saya jelaskan, kalau khotib itu misalnya gatal gitu kan, batuk-batuk, itu jangan minum kalau khutbah Jumat gitu. Karena itu rangkaian dari sholat. Setelah khutbah misalnya minum dulu sebelum mengimami sholat Jumat, nah itu jangan kalau khutbah Jumat. Tapi kalau khutbah tarawih nggak masalah. Gitu kan. Ketika batuk-batuk minum. Selesai khutbah mau jadi imam minum lagi itu nggak masalah, karena itu bukan rangkaian dari sholat tarawih seperti itu. Itu tentang khutbah. Dan khutbah ini kalau pada masa Rasulullah itu khutbahnya mimbar, di mimbar. Nah, jadi ada mimbar, ada podium. Tahu bedanya nggak, Pak? Mimbar dan podium. Kalau yang seperti ini itu namanya podium, gitu ya. Kalau mimbar itu yang ada tangganya. Mungkin Bapak pernah lihat ya di masjid mana ya di sini, yang posisi imamnya tuh ada tangganya, ada tangga di depannya itu ada tangga. Jadi imam itu kelihatan seluruh badan berdiri di atas tangga. Nah, itu namanya podium, itu namanya mimbar. Nah, kalau yang semacam ini namanya podium, itu podium. Tapi ya itu tidak masuk ke dalam rukun Jumat gitu ya. Tapi kalau pada masa Rasulullah itu pakai mimbar, jadi pakai tangga. Nah, ini imam itu naik atas. Di sini sudah jarang ya. Ya. Di mana, Pak? Di Lebak Bulus ya. Saya belum ya. Saya ya karena keluarga istri di Tangerang itu, kalau di Masjid Al-Aqdam di Tangerang itu pakai mimbar, jadi di atas kelihatan jadi imam. Nah, mimbar itu kan ada tangganya itu, kalau salah satu riwayat menyebutkan dulu pada masa Rasulullah tangganya itu
ya ada beberapa ya, ada 3. Nah, Rasulullah itu biasanya berdiri di yang paling tinggi. Khalifah Abu Bakar itu beliau tidak berani berdiri khutbah di atas yang ditempati Rasulullah, maka beliau turun anak tangganya 1 itu di situ. Jadi itu saking takdimnya ke Rasulullah, Pak. Jadi Abu Bakar itu tidak berani khutbah Jumat, di mimbarnya kan bertingkat. Rasulullah kan di tempat yang paling tinggi gitu kan khutbahnya, itu Abu Bakar gak berani khutbah di situ, maka beliau khutbah di tempat yang level bawahnya kedua. Khalifah Umar tidak berani menempati tempat Abu Bakar, maka beliau khutbahnya kemudian di tingkat yang ketiga. Itu. Jadi saking takjimnya gitu ya, takjim gitu. Jadi saling menghormati kan. Sama dengan pemakaman kan di Masjid Nabawi itu kan ada 3. Di situ kan pertama makam Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan Umar. Jadi Rasulullah, Abu Bakar itu beliau kepalanya di pundak Rasulullah, posisi kepala jenazahnya di pundak Rasulullah, dan Umar itu di bawah telapak Abu Bakar. Gitu. Jadi berderetnya begitu. Gitu. Jadi makamnya enggak ngejejer begini jenazahnya. Jadi Rasulullah, Abu Bakar kepalanya sejajar pundak Rasulullah, kemudian Umar kepalanya bawah telapak Abu Bakar, itu yang jadi nggak sejajar, makamnya itu nggak sejajar, itu yang karena di situ adab gitu ya, di situ adab walaupun sudah meninggal, beliau tidak berani. Dan Aisyah itu, Siti Aisyah, ketika Rasulullah dan Abu Bakar dimakamkan di situ, beliau itu kan suka ziarah, itu kadang-kadang kerudungnya atau pakaiannya itu nggak terlalu tertutup, Pak. Itu Aisyah. Jadi tapi ketika Umar dimakamkan di situ, itu sebenarnya tadinya jatah Aisyah yang mau dimakamin di situ. Tapi begitu Umar mendekati kewafatannya, beliau katanya coba minta izin ke Aisyah, saya minta dimakamkan di situ. Gitu. Jadi tadinya jatah Aisyah di situ. Nah, maka ketika Umar dimakamkan di situ, maka setiap Siti Aisyah ini mau ziarah, pakaiannya dirapatkan. Kalau dulu mungkin kerudungnya yang dibuka dikit gitu ke situ. Itu ada walaupun sama orang yang meninggal luar biasa ya. Jadi khutbahnya di atas mimbar. Nah, kemudian khutbahnya ini kalau dalam madhab Syafi'i itu ada rukun. Jadi kadang-kadang ini banyak kejadian di beberapa masjid gitu ya, dan ini suka heboh. Dulu terjadi di Masjid Sunda Kelapa. Jadi seorang tokoh nasional khutbah, karena khutbah Jumat itu kan ada syarat rukunnya. Jadi pertama rukunnya itu membaca hamdalah, ya, kemudian membaca sholawat. Ini di khutbah pertama. Wasiat takwa, kemudian membaca salah satu ayat dalam Al-Quran di salah satu khutbah. Nah, nanti di khutbah kemudian perintah takwa. Nanti di khutbah kedua itu adalah wajib mendoakan kepada umat Islam. Itu harus ada syarat itu, membaca hamdalah, membaca sholawat kepada Rasulullah, wasiat takwa, kemudian membaca salah satu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam salah satu khutbah pertama atau yang kedua. Di khutbah yang kedua itu harus ada doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Nah, itu wajib, gitu ya, wajib. Kalau itu tidak ada, maka tidak sah Jumatannya. Itu. Jadi harus diukur gitu ya. Dulu Ustaz Firyono pernah di sini ada khatib tidak baca ayat Quran. Nah, untung dia ketika sholawat membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dia baca itu ayat Quran, gitu ya. Jadi di ujung khutbah pertama biasanya qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca ayatnya. Itu wajib. Kalau tidak baca ayat itu enggak sah Jumatannya, Pak. Gitu. Jadi khatib Jumat itu harus paham rukun dan syarat khutbah. Seperti itu. Jadi kita harus merhatiin, gitu. Jadi diperhatikan.
Nah, kemudian khutbah ini juga yang wajib itu sebenarnya yang bahasa Arabnya. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu adalah penjelasan. Jadi kalau sampai bahasa Arabnya, kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus gitu ya. Selesai, lalu imam duduk, khatibnya langsung duduk. Itu cukup. Gitu. Tapi di kita kan biasa penjelasan. Jadi yang lama biasanya penjelasannya justru. Nah, makanya ada di sebagian tempat mungkin jamaah pernah ya, yang khutbahnya pakai bahasa Arab. Naskahnya sudah lecek gitu kan, karena memang enggak, ya itu aja yang dipakai dari zaman kakeknya itu ya itu gitu ya, itu enggak berubah-ubah. Itu pakai karena memang harus pakai bahasa Arab. Ya, gitu. Jadi yang rukun khutbahnya itu dari alhamdulillah sampai yang bahasa Arab lah itu ya. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Udah situ. Kalau bahasa Indonesianya itu penjelasan saja. Tidak ada pun tidak salah gitu ya. Tapi enggak lazim di kita, nanti heboh gitu kan kalau tidak ada bahasa Indonesianya. Tapi itu sudah termasuk rukunnya di situ, gitu ya. Itu adalah sholat khutbah, sholat Jumat. Nah, kemudian yang sunnah, nah ini Pak, yang sunnah itu ini sudah populer ya, mandi, membersihkan badan. Nah, ini sunnah ini mandi, membersihkan badan itu dimulai sejak terbit fajar. Jadi kalau Jumat, misalnya bapak-bapak yang masih kerja, itu kan kalau di kantor susah ya mandi. Nah, maka ketika berangkat kerja itu niatkan mandi sunat sholat Jumat. Gitu. Jadi pagi-pagi kan kita atau subuh misalnya. Tapi sebelum subuh nggak bisa, setelah terbit fajar, artinya yang ba'da subuh, gitu ya, ba'da subuh. Nah itu masuk di situ sunnah mandi Jumat. Jadi kalau misalnya mau ke kantor pagi-pagi mandi, maka niatkan mandi sunnah sholat Jumat. Itu sudah dapat, gitu ya. Kemudian yang kedua, watandziful jasad, membersihkan diri. Artinya apa? Ketika mau sholat Jumat, kalau tadi kan mandi. Nah, kalau ini mau sholat Jumat, membersihkan ini adalah misalnya pakai wangi-wangian, kemudian ya pokoknya membersihkan lah. Jadi misalnya merapikan rambut, kan gitu ya. Jadi itu kan bisa di kantor kan bisa itu ya, di tempat kerja, di tempat di toko dan sebagainya itu kan bisa. Kemudian pakai pakaian putih, nah ini sunnah. Kemudian memotong kuku. Nah, jadi memotong kuku, kalau misalnya memotong kuku seminggu sekali, usahakan hari Jumat saja biar dapat sunnahnya gitu ya. Kemudian memakai wangi-wangian gitu ya. Dan ada menambahkan di sini adalah mencukur bulu-bulu yang ada di badan. Ya, bulu-bulu perlu disebutkan. Itu sunnahnya hari Jumat gitu ya. Jadi lakukan di Jumat pagi menjelang sholat Jumat gitu, atau dari pagi dari sejak terbit fajar. Nah, supaya kita dapat pahala atau keutamaan sunnah Jumat. Nah, kemudian disunatkan untuk diam ketika khutbah. Nah, ketika khutbah itu ya, saya jelaskan karena khutbah Jumat adalah rangkaian dari sholat Jumat, sehingga makmum pun tidak boleh berkata-kata sampai yang tanda petik dianggap perlu pun kan tidak perlu gitu ya. Mengatakan diam, nah, itu kan nggak boleh. Nah, kemudian kalau ada yang datang terlambat ketika imam sedang khutbah, maka sholat 2 rakaat, sholat sunat tahiyatul masjid, tapi jangan terlalu lama. Jadi kalau imam khutbah, kita datang, sholat tahiyatul masjid singkat saja Pak, singkat. Sholat singkat itu kan baca Fatihah saja, bahkan ruku dan sujud kalaupun tidak baca bacaan di situ sah gitu ya. Jadi sesingkat mungkin. Nah, ini beberapa hal terkait dengan sholat Jumat. Masih banyak pembahasannya, insya Allah nanti disambung minggu depan ya. Minggu depan tentang makruhnya, kemudian tentang ada juga pembahasan itu
ya kalau di kita canceling Jumat gitu ya. Itu ternyata ada di pembahasan fikih para ulama. Mungkin zaman dulu juga ada kali ya. Saya dan yang lain. Baik, sebelum dilanjutkan mungkin ada yang ditanyakan jamaah sekalian. Ya, silakan Pak. Ya, jadi kalau sedang khutbahnya makanya mungkin kita menjalankan selama tidak mengganggu ya, selama tidak mengganggu. Jadi jalan aja, jangan ribut gitu ya, jangan ribut, jalan gitu itu sama tidak mengganggu. Tapi mungkin kalau di sini waktunya kapan ya dijalankan? Ya, ya, mungkin bagus juga itu dijalankan ketika setelah pengumuman petugas. Biasanya kan suka ada pengumuman, itu kan sebelum adzan ya, sebelum adzan pertama. Nah, mungkin setelah itu mungkin bisa diumumkan ya biasanya kalau di Masjid Fatullah itu dulu terakhir petugas itu mengumumkan tromol pos mohon untuk diedarkan. Nah, itu bisa diedarkan karena adzan yang pertama itu bukan adzan sholat. Ya gitu ya. Jadi kalau adzannya 2 kali, adzan yang pertama itu bukan adzan sholat. Ya, kalau pada masa itu kan pada masa Utsman itu adzan untuk memanggil orang, untuk mengingatkan orang. Jadi bukan adzan sholat Jumatnya. Nah, kalau adzan sholat Jumatnya itu adzan yang kedua, gitu ya. Makanya adzan yang kedua itu dilakukan setelah khotib naik mimbar. Adzan kedua. Jadi mungkin oleh petugas bisa diarahkan supaya diedarkannya itu ya pas adzan kedua. Jadi supaya tidak mengganggu. Tapi kalau jangan sampai mengganggu, jangan sampai ribut lah. Kadang-kadang ribut. Ada orang yang ngantuk kan gitu ya. Tromol pos lewat, yang negurnya banyak gitu ya. Negur itu kan jadi ramai Pak kadang-kadang gitu. Yang sebelah sini, yang sebelah sana juga begitu. Jadi ramai gitu. Nah itu ketika khutbah itu kan jangan aja. Ya? Main HP? Ya nggak boleh. Iya jangan. Janganlah. Jadi ketika khutbah, iya saya pernah melihat yang lagi khutbah Jumat gitu. Saya penasaran apa sih yang dia buka. Ternyata main game Pak. Saya di satu masjid. Saya agak terlambat datang, kemudian sedang khotib Jumat itu orangnya udah agak-agak ya dewasa juga udah. Dia buka HP gitu, saya penasaran apa sih yang dia buka gitu. Ternyata main game gitu kan. Jadi janganlah, sekalipun baca Quran itu berhenti dulu. Jadi ketika khotib itu udah berhenti, zikir pun berhenti gitu di situ. Kecuali kalau khutbah tidak terdengar. Nah, kalau khutbah tidak terdengar, maka ulama menganjurkan di situ zikir saja. Gitu. Jadi zikir. Tapi kalau khutbah terdengar, itu berhenti zikirnya, mendengarkan khutbah Jumat. Ya, jadi kesimpulannya itu yang dikurangi setiap gerakan atau kegiatan atau zikir, ucapan dan sebagainya ketika pelaksanaan khutbah, ketika sedang khutbah Jumat. Karena di sini ada juga pendapat, tapi minoritas ya, yang mengatakan bahwa ya khutbah itu seperti gitu ya, pengganti dari 2 rakaat duhur itu, gitu ya. Makanya aturannya ketat di situ, tidak seperti khutbah seperti biasa. Baik, masih ada yang lain yang ditanya? Ya, di situ dulu, belum sini dulu. Iya. Hari raya itu jatuh hari Jumat. Itu wajib tidak sholat Jumat. Karena ada yang bilang bahwa kalau hari itu hari raya sholat, jadi itu sudah ada ulama. Iya. Jadi kalau hari Jumat atau hari Id bertepatan dengan hari Jumat,
di situ memang ada rukhsah gitu ya. Jadi Jumatnya menjadi tidak wajib, tidak wajib. Tapi kata Rasulullah, kunna nujammi'u, kami tetap Jumatan gitu. Nah kemudian ada ulama menganalisis begini Pak, kenapa Rasulullah itu memberikan rukhsah untuk tidak Jumatan? Karena dulu itu kalau ke masjid, kemarin kan minggu sebelumnya sudah saya jelaskan, zaman dulu itu ketika ke masjid itu rintangannya tidak mudah seperti sekarang. Jadi orang kadang-kadang ada yang ke masjid itu bisa berjam-jam jalan di padang pasir itu. Nah maka ketika paginya dia sudah sholat Aid, maka ada keringanan, tidak perlu ke masjid Rasulullah lagi gitu. Jadi nggak perlu Jumatan lagi. Jadi sholat zuhur artinya ya sholat zuhur di rumah gitu kan. Jadi tidak perlu ke masjid lagi. Tapi Rasulullah tetap Jumatan. Nah mungkin bagi kita dalam kondisi sekarang ini saya kira untuk Jumatan gampang ya, jadi tidak perlu ditinggalkan, tidak perlu sampai ditinggalkan. Saya kira kan tidak terlalu sibuk. Pejabat pun sekalipun pejabat, saya kira open house pun bisa ditutup sementara gitu ya. Jadi kita sholat Jumat. Tapi memang ada rukhsah, boleh tidak sholat Jumat. Tapi Rasulullah tetap sholat Jumat. Gitu. Ya, siapa dulu? Ini apakah? Ya. Jadi kalau dalam sholat Jumat itu berarti kalau tidak memenuhi syarat-syarat rukunnya berarti nggak sah. Iya, tidak sah. Ya, berarti kalau begitu kita tahu dalam pelaksanaan sholat Jumat ternyata khotbahnya tidak membaca salah satu ayat. Itu kita tahu kan nggak sah. Iya. Tapi tetap berlangsung. Apa kita tetap ngasih tahu atau mengikut aja? Ya idealnya kita ngasih tahu ya, ngasih tahu. Makanya di situ ada perlu yang memperhatikan di situ. Dulu di sana itu sempat heboh ya, sehingga banyak orang yang kemudian sholat zuhur tutup di ini dengan sholat zuhur. Tapi intinya bahwa diingatkan, kalau makanya ada dalam nanti di minggu depan ya, insya Allah mudah-mudahan itu ketika khutbah Jumat itu boleh interupsi Pak, terkait dengan beberapa hal gitu ya, terutama mengingatkan itu ya. Jadi mengingatkan kalau memang ada rukun atau syarat yang tertinggal seperti itu. Soalnya begini, apalagi sebentar lagi mau menghadapi pemilu, banyak syarat terpenuhi. Iya, apa syarat? Oh, kalau itu bukan. Kalau khutbah itu rukun khutbah pertama, di khutbah pertama itu baca hamdalah, sholawat, wasiat takwa, kemudian membaca ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah kedua. Kalau di khutbah kedua harus ada doa untuk kaum muslimin. Nah itu yang khutbah. Nah tapi kalau yang lainnya, misalnya terlalu banyak gerak, nah itu tidak termasuk rukun khutbah. Gitu ya. Jadi posisi berdiri ketika khutbah misalnya berdiri itu tidak jadi rukun gitu ya, tapi dianjurkan. Tapi kalaupun ada satu dan lain hal dia duduk itu tidak masalah. Nah kemudian yang lain lagi ya, yang lain-lain ada penjelasannya di bahasa Indonesia itu. Jadi ini yang rukunnya Pak. Jadi yang rukunnya itu yang bahasa Arabnya. Tapi kalau dia banyak gerak ya itu tidak sampai batal, tidak sampai batal seperti itu. Satu lagi ya. Ya. Lalu dalam kita bermazhab, kita harus mengikut satu mazhab atau boleh dua mazhab? Kalau memungkinkan ya ikut satu mazhab saja, gitu ya, supaya tidak bingung. Sebenarnya supaya tidak bingung. Jadi kenapa? Nah pertanyaannya kan kenapa banyak mazhab? Itu kan bikin jadi kita bingung. Sebenarnya justru karena ada perbedaan mazhab itu jadi rahmat bagi kita. Artinya apa? Kita bisa memilih sesuai dengan situasi dan kondisi yang pas dengan kita.
Sebenarnya itu. Tapi kalau dalam kita karena bingung harus kesana sini, udah satu aja ambil. Gitu ya. Tapi sebenarnya itu bisa lebih fleksibel, kalau asal menyikapinya bagus saja gitu ya. Jangan jadi pertentangan. Yang jadi permasalahan itu ketika perbedaan madhab kemudian fanatik yang gagal. Ya, jadi bagusnya sih satu madhab biar kita tidak pusing seperti itu. Tapi zaman sekarang satu madhab itu agak susah. Biasanya campur terutama dalam bab nanti muamalah ya. Di dalam bab muamalah nanti ada di depan itu di situ agak susah kita mengambil satu madhab. Ya, ya Pak. Wassalamualaikum. Ya, kalau khatib sedang khutbah itu sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi tadi sholat tahiyatul masjidnya jangan terlalu lama. Itu sholat cepat. Artinya sholat cepat itu cukup baca Al-Fatihah saja. Al-Fatihah, ruku ya sekali saja, misalnya subhana rabbiyal azim, udah langsung sujud. Ketika i'tidal cepat. Jadi sholatnya dipercepat. Karena itu kan ada hadisnya ya. Ketika ada sahabat datang, Rasulullah sedang khutbah, gitu ya. Kemudian sahabat itu langsung duduk. Nah, Rasulullah langsung interupsi itu, sedang khutbah beliau. Jadi disuruh sholat dulu 2 rakaat si sahabat itu baru kemudian duduk. Tapi sholatnya jangan terlalu lama, gitu ya. Jadi gitu ada aturannya. Sama lah kayak sholat berjamaah. Nah itu kita juga jangan terlalu lama. Terlalu ketinggalan imam. Misalnya imamnya sudah bangun tasyahud atau udah bangun di antara karena kita sujudnya lama gitu. Itu kalau berjamaah harus ikut irama imam. Imam bangun, imam sujud. Imam bangun. Kita jangan kelamaan walaupun enak, ini kita lagi enak zikir, doa di dalam sujud, itu kalau berjamaah nggak boleh, harus ikut imam. Ukurannya imam berdiri sudah tegak, nah ini yang paling lambat itu berdiri. Kalau madhab Hanafi di tengah-tengah, imam masih tengah-tengah kita langsung. Jadi jangan kadang-kadang imamnya sudah baca Fatihah lagi masih sujud aja lama. Itu jangan. Kalau berjamaah itu harus mengikuti irama imam, kecuali kalau sholat sendiri itu bebas gitu kan, selama lama-lamanya sesuai dengan ini. Gitu Pak, jadi terkait. Baik, udah cukup ya. Insya Allah nanti Jumat depan minggu depan masih kita sambung dengan masalah Jumat ini. Ada beberapa hal juga yang kiranya masih perlu kita bahas ya, penjelasan dari kitab yang ini. Baik, kita cukupkan dulu, mudah-mudahan menambah ilmu dan keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.